Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan melakukan instalasi dan setup WAF ya. Nah, di sini kita akan pakai mode security. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mode security, ini mode security. GitHub ini ya, teman-teman, untuk mode security. Mode security ini adalah salah satu jenis WAF yang ada di Apache gitu. Kalau teman-teman pakai Apache, nah kalau teman-teman pakai Nginx itu mungkin di next video akan kita bahas ya. Nah, tapi di sini kita akan fokus ke server Apache kita gitu. Oke, di sini saya juga sudah menyiapkan langkah-langkahnya ya teman-teman, beserta penjelasannya agar penyampaiannya itu lebih enak dan teman-teman itu juga bisa membaca dan bisa memahaminya itu dengan lebih jelas seperti itu. Oke, di sini saya sudah masuk ke VPS saya sendiri ya. Oke, nah kalau teman-teman itu belum punya VPS, itu teman-teman bisa pakai ini teman-teman. Nah, saya dulu pakainya itu juga di VirtualBox gitu. Saya install di Ubuntu server saya gitu. Nah, jika teman-teman itu ingin tahu cara setup virtual mesinnya ya, mulai dari Kali Linux sampai ke Metasploitable ini, teman-teman tonton di YouTube saya di playlist mana ya? Di playlist ini Personal SOC Lab Real World SOC Analyst ini ya, teman-teman bisa tonton sendiri di sana. Kita setting mulai dari awal, mulai dari Kali Linux sampai ke Metasploitable. Nah, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja instalasi mode security di server Apache kita. Nah, untuk caranya teman-teman bisa kayak saya seperti ini ya, kita split push agar kita konfigurasinya nanti itu enak. Nah, yang pertama itu kita persiapkan sistem kita. Nah, di sini kita udah siapkan, terus kita update paket list sistemnya ya dengan cara sudo apt update seperti ini. Nah, ini itu fungsinya adalah untuk memperbarui daftar paket yang tersedia di repositori Ubuntu, memastikan kita menginstal versi yang terbaru seperti itu. Terus yang langkah selanjutnya itu adalah menginstal mode security. Ini ya teman-teman, ini adalah khusus untuk mode security di Apache seperti itu. Caranya adalah sudo apt install lib apache 2 mode security minye ini artinya adalah yes ya teman-teman. Jadi kita nggak usah konfirmasi manual seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya sudah menginstalnya, jadi statusnya adalah is already. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan modul mode security di Apache-nya. Nah, caranya adalah sudo a2 nmod ya, nmod security 2 seperti ini. Nah, di sini modulnya juga udah already enable. Nah, langkah selanjutnya itu adalah merestart Apache agar modul aktif gitu ya. Nah, tapi berhubung di sini saya udah aktif, saya tidak akan merestartnya gitu. Atau oke lah, kita sebagai contoh kita restart nggak apa-apa. Sistem kontrol restart Apache 2 seperti ini. Sorry, tipu. Restart. Sorry, salah terus ya. Restart. Nah, seperti ini. Nah, ini akan merestart Apache supaya perubahan modul ini diaktifkan dan bisa diterapkan gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi mode security-nya gitu ya.
Oke, nah yang pertama kita salin file konfigurasi default-nya dulu. Nah, kenapa kita harus salin terlebih dahulu? Karena Mod Security ini menyediakan file konfigurasi contoh ya. Ini min recommended. Nah, kita salin menjadi file aktif karena file aslinya itu tidak boleh langsung diedit. Nah, ini itu adalah best practice agar bisa rollback gitu ya. Kalau misalkan ada error atau apa, kita bisa rollback seperti itu. Oke, ini untuk komennya teman-teman bisa copy ya nanti kalau misalkan teman-teman itu masih awam Linux ya, karena ini pemahamannya itu adalah sudo cp ini adalah untuk mengcopy dari direktori etc mod security conf recommended. Nah, akan di copy ke modsecurity.conf. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudo copy etc mod security conf, lalu kita recommended. Nah, ini adalah file kopiannya gitu. Kita taruhnya di mana seperti itu. Di etc mod security.conf. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa enter seperti itu ya. Nah, nanti kalau teman-teman itu kebingungan ya dengan apa yang saya konfigurasikan, nanti teman-teman bisa cek di GitHub saya. Nah, nanti akan saya taruh dan saya agak baguskan ya, atau saya perbaiki untuk formatnya agar bisa teman-teman itu mudah pahami seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan buka file konfigurasi untuk diedit. Nah, caranya itu adalah menggunakan nano ya, sudo, ataupun kalau teman-teman punya text editor yang lain boleh juga, selain nano juga nggak apa-apa. Sudo nano etc mod mod security.conf. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, setelah itu kita ubah nih mode dari deteksi ke blocking. Maksudnya itu dari mode hanya mendeteksi, kita bisa melakukan blocking gitu ya teman-teman. Itu. Jadi di bagian set rule engine detection only itu kita on kan ya. Nah, ini itu adalah untuk mengontrol WAF. Detection only itu hanya mencatat tanpa memblokir. Nah, kalau kita on kan itu akan mengaktifkan mode blocking penuh. Nah, inilah yang membuat WAF benar-benar memproteksi server kita. Itu kita cari nih teman-teman ya, yang set rule engine. Oke, kita. Nah, ini teman-teman ya. Nah, saya akan mengembalikannya ke settingan default ya. Detection only. Nah, biar teman-teman nanti itu paham gitu apa bedanya detection only sama yang aktif seperti itu ya. Oke, udah benar. Nah, kita Ctrl O, kita enter, kita Ctrl X. Oke, selanjutnya itu adalah menginstal OWASP Core Rule Set ya, atau singkatannya itu adalah CRS. Nah, caranya itu adalah sudo apt install mod security CRS -y. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya, statusnya sudah is already. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu CRS, nah CRS ini adalah koleksi rules dari OWASP yang berisi ribuan aturan deteksi serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, remote code execution, dan lain-lain. Nah, tanpa CRS, Mod Security ini aktif tapi tidak tahu pola serangan apa yang harus diblokir. Jadi, CRS ini adalah rule-nya, aturannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek isi dari direktori CRS gitu dengan cara ls ya, atau list user
share mod mod mana ya, mod security.crs. Nah, di sini udah ada ya teman-teman nih, OSP CRS slot sama rules, terus ada juga util ini ya. Di sini memverifikasi bahwa CRS ini berhasil terinstall. Nah, harusnya muncul folder rules, util, dan file OSP CRS slot. Nah, kita cek dulu ya, kita cd ke direktorinya. Nah, saya jelaskan dulu ya, rule itu apa sih gitu ya. Mod security CRS, kita cd rule ya. Gitu. Nah, kita ls. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ada beberapa aturan atau rule ya. Di sini ada ini request, bentar ya, yang bisa dijelasin itu ini yang request 930 application attack LFI ya, local file inclusion, remote file inclusion, ada RCE juga, SQL injection, cross scripting, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri nantinya. Oke, selanjutnya kita cd, kita balik dulu ke direktori awalnya. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi dan melakukan testing ya. Nah, untuk sintak konfigurasi Apache itu seperti ini. Sudo Apache 2 control config test. Oh iya, ini tipe Apache. Nah, sintak oke. Nah, ini itu berarti memvalidasi seluruh konfigurasi Apache sebelum restart. Nah, jika ada error di konfigurasi WAF. Nah, perintah ini itu akan menampilkannya. Kita harus selalu menjalankan ini sebelum restart production server gitu. Selanjutnya kita akan merestart servernya. Sudo Apache sudo sistem control ya, sorry. Sistem control restart Apache itu. Oke, kita udah melakukan restartnya. Terus kita cek mod security aktif di Apache. Ini untuk perintahnya. Nah, perintah ini itu akan menampilkan daftar modul Apache yang aktif, lalu memfilter mengandung kata security. Nah, jika muncul security 2 modul share, berarti mod security ini udah berjalan. Gitu ya. Sudo Apache control -m. -m ini adalah list modulnya seperti ya teman-teman. Lalu grep ini adalah untuk mencari sebuah kata atau apa gitu. Nah, di sini udah ada statusnya ya teman, security to module shared. Selanjutnya kita akan monitoring log Apache secara real time. Ini itu adalah memantau log Apache secara langsung setelah restart. Nah, di sini akan muncul konfigurasi bahwa mod security berhasil dikonfigurasi beserta versinya. Itu caranya adalah sudo tile ini adalah untuk menampilkan akhir dari sebuah proses. Lalu minf ini adalah kita ngikutin gitu ya. Jadi kita nggak cuma menampilkan tapi kita ngikutin proses yang berjalan seperti itu. Var log Apache 2 terus error log. Nah, di sini kita bisa memantau ya teman-teman. Itu apakah ada error, apakah sudah berhasil gitu. Di sini bisa kita baca seperti itu. Oke, kita kontrol C aja. Terus selanjutnya kita akan tes WAF dengan simulasi serangan cross-site scripting. Nah, ini kan bentar ya, kita baca get etc mod security.conf. Nah, di sini kan statusnya itu mana tadi? Nah, banyak juga ya. Mana? Nah, ini kan secure engine-nya itu masih detection only. Nah, jadi kita akan menampilkan ya
bedanya apa sih detection only sama nanti kalau kita on kan seperti itu. Oke, kita baca sebelum kita eh, tes WAF-nya, kita akan pantau log audit dari WAF-nya ya, biar kita tahu apakah ada log yang masuk gitu. Dengan cara sudo tile minf lalu var, oke sorry, sudo tile var log hp c2 mode security audit.log. Nah, kita enter. Nah, di sini belum ada log ya, karena kita kita belum melakukan tesnya. Nah, di sini untuk tesnya teman-teman bisa pakai curl atau manual. Nah, jadi di sini berhubung saya itu pakainya Windows, jadi saya belum menginstal curl. Kita akan bentar, kita akan akses secara default aja ya teman-teman. Nah, mohon maaf nanti mungkin ini akan saya blur ya, karena ini adalah data real dari server saya. Oke, kita ganti nih menjadi alamat dari website kita seperti itu ya. Nah, di sini lognya itu udah masuk, tapi apa teman-teman? Di sini itu nggak diblokir, itu ya. Oke, kenapa? Karena ini mengirim request yang mengandung pola XSS ke server. Nah, jika WAF aktif dan benar, server akan membalas dengan HTTP 4 forbidden, atau ini itu adalah penolakan dari server. Itu ya, tanda bahwa request berbahaya berhasil diblokir. Nah, kita kan di sini belum mengaktifkan yang bagian apa ya tadi? Coba. Tuh, lognya banyak sekali ya. Mana tadi? Nah, kita belum mengaktifkan yang set rule engine-nya ini on. Nah, nanti teman-teman akan tahu ya. Ini tuh bisa keblok teman-teman. Itu. Jadi ini kan masih tampil ya masih tampil untuk website saya seperti itu. Oke, kita baca lognya tadi. Oke. Mana ya? Nah, ini ya teman-teman, nah message-nya warning, pattern match, script ya, mengandung kata script, terus ini rule-nya yang berjalan, itu adalah ini, request 941 application attacks xss.conf. Sesuai ya teman-teman, karena kita jenis serangannya itu adalah cross site scripting. Nah, di sini udah berhasil dideteksi ini teman-teman. Ya. Oke, nah selanjutnya kita akan kita Ctrl C terlebih dahulu. Kita tadi sudo nano, kita ganti. Nah, kita sekarang aktifkan nih teman-teman, set rule engine-nya itu menjadi aktif atau on seperti itu. Oke, nah di sini kita ubah jadi on. Nah, oke, kita simpan. Lalu kita restart Apache-nya. Start, restart. Kok salah teman-teman? Apa ini? Apa salah ini? Sudah sistem kontrol. Oh, oh iya, ini kurang S. Oke, nah setelah kita restart, kita jalankan audit log yang tadi teman-teman ya. Nah, di sini kita refresh teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Nah, akan forbidden karena search rules engine-nya itu kita settingnya udah ke on ya. Di sini ada pesan you don't have permission to access this resource.
Jadi kita tidak, memiliki izin untuk mengakses, sumber daya ini. Nah untuk, warning-nya itu juga sama ya, detection XSS ya, using lip, injection. Nah terus yang dipakai itu sama request, 941 application attacks xss.conf. Nah mungkin seperti itu saja ya teman-teman untuk, kita, eee, instalasi dan setup awal Mode Security ini di, server pribadi kita. Nah kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.